Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Jadi, untuk rangkaian itu ada rangkaian arus searah, ada rangkaian arus bolak-balik. Variabel-variabel yang terlibat di dalam rangkaian ada tegangan, ada arus, ada hambatan, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama, tegangan dan arus bolak-balik. Untuk rangkaian bolak-balik, tegangannya memiliki persamaan V sama dengan Vm sin omega T. Nah, persamaan ini dari mana? Kalau kita masih ingat pada saat kita mempelajari tentang induksi elektromagnetik, bahwa salah satu alat yang dapat menghasilkan GGL induksi. Nah, persamaan ini sama dengan persamaan V sama dengan Vm sin omega T. Jadi dalam tegangan bolak-balik, nilai tegangannya selalu berubah. Dalam rangkaian arus bolak-balik ada beberapa istilah. Yang pertama adalah nilai sesaat. Apa itu nilai sesaat? Nilai sesaat adalah nilai besaran bolak-balik atau AC yang ditunjukkan pada satu waktu tertentu. Maksudnya gini, misalnya di sini kita punya persamaan V sama dengan 220 sin misalkan 100 T gitu. Berapakah tegangan pada saat T sama dengan 0,01 sekon? Nah, tegangan pada saat T sama dengan 0,01 sekon itu dinamakan tegangan sesaat. Kemudian yang kedua adalah nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai terbesar yang dapat dihasilkan. Nilai maksimum ditunjukkan oleh puncak bukit dan lembah pada osiloskop, baik untuk arus maupun tegangan. Kemudian berikutnya adalah nilai efektif atau RMS. RMS itu root mean square, yaitu nilai yang terukur dalam alat ukur. Jadi kalau kita misalkan mengukur tegangan bolak-balik dengan sebuah alat ukur, maka angka yang terukur di dalam alat ukur itu dinamakan tegangan efektifnya. Nah, untuk tegangan efektif dirumuskan Vf sama dengan Vm per akar 2. Sedangkan untuk arus, If sama dengan Im per akar 2. Berikutnya tegangan puncak ke puncak, VPP, adalah 2 dikali Vm. Jadi kalau kita gambarkan, grafiknya kan begini. Puncak ke puncak, berarti dari puncak sini ke sini. Kalau dari sini ke sini adalah Vm, ini nilainya tentu sama dengan Vm juga. Maka VPP adalah Vm ditambah Vm, atau 2 dikali Vm. Berikutnya adalah nilai rata-rata. Untuk tegangan, V rata-rata sama dengan 2 Vm per pi. Sedangkan untuk arus, I rata-rata sama dengan 2 Im per pi. Oke, itu sedikit pengantar ya untuk kita masuk pada rangkaian arus bolak-balik. Untuk memperjelas pemahaman kalian, coba kita bahas beberapa soal. Contoh soal yang pertama. Tegangan PLN yang sampai ke rumah-rumah sebesar 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Yang pertama atau A, tegangan apakah yang dimaksud 220 volt tersebut? Nah, tegangan apa? Nah, tentu V, tegangan efektif. Karena terukur di dalam alat ukur. Jadi kita bisa tahu 220 volt itu kan dari alat ukur. Angka yang tertera di dalam alat ukur itu adalah nilai efektifnya. Kemudian yang B, berapakah tegangan maksimum? Tadi kita sudah tahu bahwa V efektif sama dengan Vm per akar 2. Maka tegangan maksimum Vm sama dengan V efektif dikali akar 2. Sama dengan 220 akar 2 volt. Itu ya. Kemudian yang C, berapakah tegangan rata-ratanya? Nah, untuk V rata-rata
sama dengan 2 Vm per Pi. Jadi 2 dikali 220 akar 2 dibagi dengan Pi. Sama dengan ya 440 akar 2 dibagi dengan Pi volt. Nah, Pi-nya 22/7. Kemudian yang D, tuliskan persamaan tegangan sesaatnya. Untuk persamaan tegangan sesaat, berarti kita pakai Vm, V sama dengan Vm sin omega T. Jadi sama dengan Vm-nya sudah kita ketahui nilainya, 220 akar 2 sin omega adalah 2 pi F dikali dengan T. Maka V sama dengan 220 akar 2 dikali sin 2 pi F. F-nya 50 ya. Berarti 2 pi F adalah 100 pi T. Jadi inilah persamaan dari tegangan sesaat. Untuk soal berikutnya. Sebuah osiloskop diatur skala penguat vertikal 3 volt per cm. Nah, 3 volt per cm artinya apa? Setiap 1 cm itu mewakili 3 volt tegangan. Dan horizontal 10 cm per milisekon. Artinya setiap 10 cm maka nilainya adalah 1 milisekon. Ketika sinyal diberikan pada terminal, masukkan tegangan osiloskop, terlihat tampilan layar seperti gambar. Tentukan A, tegangan puncak ke puncak, B, tegangan efektif, C, frekuensi sinyal. Untuk yang A, tegangan puncak ke puncak. Nah, kita lihat untuk tegangan puncak ke puncak, VPP itu adalah 2 dikali V maksimum. Kita lihat V maksimumnya adalah berapa kotak ini atau berapa senti. Nah, ternyata 2 cm. Maka 2 dikali 2 cm dikali setiap cm adalah 3 volt per cm. Cm-nya dicorek, maka menjadi berapa ini? Ya, 12 volt. Kemudian yang B, tegangan efektif. Nah, untuk V efektif sama dengan Vm per akar 2. Nah, Vm-nya kalau V puncak ke puncak adalah 12, maka Vm-nya adalah 6 ya. Di 6 per akar 2. Kita rasionalkan, kali akar 2 per akar 2 sama dengan ya 3 akar 2 volt. Kemudian yang C, frekuensi sinyal. Nah, frekuensi adalah 1 per periode. Maka kita cari dulu periode dari sinyal itu, dari gelombang itu. Nah, kita lihat untuk yang horizontal itu adalah 10 cm per milisekon. Ini kan sama dengan juga 1 milisekon per 10 cm gitu ya. Atau sama dengan berapa? 0,1 milisekon per cm. Jadi setiap 1 cm itu nilainya adalah 0,1 milisekon. Nah, sekarang kita lihat berapakah periodenya. Nah, untuk periode itu adalah waktu untuk menempuh satu gelombang. Jadi misalkan sini, dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 cm. Ya. Berarti 4 cm dikali 0,1 milisekon per cm. Centimeternya kita corek, maka periodenya adalah 0,4 milisekon. Kalau kita jadikan sekon berarti 4 kali 10 pangkat milisekon. Ini min 4. Bawah aja ya. Ini 4 kali 10 pangkat min 4 sekon. Nah, sehingga frekuensinya adalah ya 1 per T. Di 1 per 4 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan berapa ini? Berarti 2500 Hz. Oke. Itu tadi tentang tegangan dan arus bolak-balik.
Untuk berikutnya, kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Nanti ada 7 rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian resistor murni, R. Kemudian, yang kedua adalah rangkaian induktor murni. Yang ketiga, rangkaian kapasitor murni. Kemudian yang keempat adalah rangkaian seri resistor, induktor, kapasitor. Kemudian rangkaian seri resistor, induktor. Kemudian rangkaian seri resistor, kapasitor. Dan yang terakhir adalah rangkaian seri induktor dan kapasitor. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nanti ada 7 rangkaian yang akan kita pelajari. Oke anak-anak, demikian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.